Akhirnya Marcos Junior atau yang dikenal dengan nama Bongbong Marcos menang dan menjadi presiden Filipina. Bongbong adalah anak Ferdinand Marcos, mantan presiden Filipina yang berkuasa selama 21 tahun lamanya, sejaman dengan era Soeharto. Masa pemerintahan Ferdinand Marcos, ayah Bongbong, dikenal dengan masa kediktatoran, penculikan aktivis politik yang berseberangan, penyiksaan, dan lain-lainnya. Selain itu juga mereka korupsi besar-besaran yang terang-terangan. Bahkan ibu Bongbong, Imelda Marcos, dikenal sebagai sosialita dengan memiliki ribuan sepatu dan tas branded yang nilainya total mencapai ratusan miliar rupiah. Dan baru ketahuan ketika rakyat menyerbu istana presiden waktu Marcos turun dari jabatan. Bayangkan, harta Marcos pribadi yang tersimpan di Swiss dan akhirnya dikembalikan oleh pemerintah Swiss itu saja sebesar hampir 10 triliun rupiah. Uang itu kemudian dipakai untuk membayar ganti rugi pada korban HAM semasa pemerintahan Marcos. Itu belum harta dia dan kroninya yang lain yang tersebar di banyak negara. Pada waktu pemerintahan ayah Bongbong, Ferdinand Marcos, rakyat Filipina merasakan gelapnya demokrasi di sana. Persis zaman Soeharto yang kalau ngomong buruk tentang cendana sedikit langsung dijemput Toyota hardtop. Hilang deh tuh jejaknya. Kasus terburuk di zaman Soeharto adalah kasus Marsinah, seorang buruh wanita yang menuntut kenaikan upah dan dia diculik dari rumahnya. Marsinah kemudian ditemukan sudah meninggal dalam kondisi hancur. Alat kelaminnya rusak, tengkorak kepalanya retak. Dan kasus ini gak pernah terungkap sampai sekarang karena begitu ketatnya rezim Soeharto menyimpan rahasianya. Begitulah kira-kira gambaran situasi yang terjadi di era Ferdinand Marcos, mirip banget dengan kita di era Soeharto. Yang menjadi banyak perhatian dari pengamat politik adalah betapa cepatnya masyarakat Filipina melupakan tragedi kediktatoran dan korupsi di era Marcos berkuasa. Lucu memang, dulu people power yang menjatuhkan Marcos dan sekarang rakyatnya juga yang memilih anaknya Marcos. Kasus menangnya Bongbong Marcos menjadi alarm buat Indonesia bahwa ternyata masyarakat kita sangat cepat lupa sejarah. Zaman media sosial ini memang paling mudah membelokkan persepsi orang awam yang gak pernah belajar sejarah. Apalagi pemilih terbesar sekarang ini adalah generasi yang lahir tahun 1995 sampai 2000-an atau yang dikenal dengan nama generasi Z atau Gen Z atau generasi TikTok. Mereka akrab sekali dengan media sosial dan perilaku mereka diatur oleh tampilan di media sosial. Perhatikan aja gaya Bongbong Marcos dalam strategi kampanyenya yang menyasar kepada Gen Z. Dia dan tim sesnya dengan sabar memutarbalikkan fakta bahwa pada saat ayahnya dulu berkuasa, ekonomi di Filipina jauh lebih baik daripada sekarang ini. Periode Filipina sekarang ini digambarkan oleh mereka sangat susah. Apa-apa mahal, sedangkan dulu zaman Marcos murah. Lapangan pekerjaan sulit, sedangkan dulu zaman Marcos mudah. Barang-barang langka, sedangkan dulu zaman Marcos semua tersedia. Dan propaganda dengan metode cuci tangan itu berhasil banget di kalangan anak muda. Mereka nggak pernah mengalami zaman Marcos, jadi tidak merasakan ketakutannya di sana. Yang penting selama calonnya bisa menyediakan konten hura-hura, uang yang banyak, maka dipilihlah mereka. Nggak kepikiran bagaimana nasib bangsa ini ke depan, apakah lebih maju atau malah jadi terbelakang. Banyak pengamat politik di Filipina menganggap bahwa kemenangan dinasti Marcos itu juga adalah kesalahan pemerintahan masa lalu. Pemerintahan masa lalu yang terbentuk pasca Ferdinand Marcos jatuh gak pernah serius menuntaskan masalah korupsi Marcos yang gila-gilaan. Oligarki di zaman Ferdinand Marcos masih saja oligarki yang juga sekarang ini. Merekalah yang menentukan arah Filipina.
dan pemilihan Bongbong Marcos sebagai calon presiden lebih karena dia mudah diatur, tidak pengalaman, dan mewarisi sifat bapaknya yang ingin memelihara politik dinasti. Sebenarnya kita nggak penting juga sih melihat apa yang terjadi di negeri lain. Tapi karena situasinya mirip-mirip dengan negara kita, bolehlah kita ambil pelajaran darinya. Jangan sampai nanti ternyata banyak sekali generasi Z di kita yang pada waktu Pilpres 2024 nanti malah jadi rindu Soeharto dan menganggap Soeharto adalah bapak kesejahteraan dan kebebasan berpendapat. Piye, enak zamanku toh. Saya seruput dulu kopinya. Gaspol.